Hello, ketemu lagi sama si Komar di seri Sehat Jiwa. Ini video yang keempat ya, yang mau diomongin adalah bahayanya salah kaprah. Oke. Pertama-tama ya, gue mau bahas dari segi iman gue sebagai seorang Katolik. Oke, banyak orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu yang bilang, itu mah apa namanya, mati di tangan Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan ya. Tapi ada satu temen gua, ini kredit untuk Sri Simmons yang di Michigan, dia bilang bagus juga. Dia bilang kan ada tuh di Bible tuh cerita, aduh itu firman nomor berapa sih ya, orang Kristen pasti semuanya tahu deh bahwa itu ada 10 apa namanya, pengiring pengantin ya yang menunggu mempelai tiba, lalu 5 bodoh nggak sedia ekstra minyak cadangan, lalu ketiduran, lalu pengantin tiba, minyak lampunya mati, mereka pergi beli minyak, pada saat mereka balik pintu sudah ditutup, sedangkan yang 5 lagi pinter menyediakan minyak cadangan, jadi pada saat mempelai datang mereka ikut masuk ke dalam ruangan pesta. Nah, entah dalam agama lain ya, gue nggak dalam sama agama-agama yang lain ya, agama sendiri aja kagak dalam. Tapi di agama gue sebagai pengikut Kristus, kita diajarin banget untuk jangan cuman berserah aja, tapi juga bekerja gitu loh. Jangan cuman taunya ya terserah Tuhan, tapi kita juga harus berpikir, punya akal, mencari tahu, research. Banyak mendengarkan, banyak cari tahu. Aduh, ini pohon pohon jade gue cantiknya. Dan seperti yang gue obrolin di video-video yang sebelumnya, bahwa penyakit jiwa itu ya hormon kita nggak balance, nyemprot kebanyakan, nyemprot kekurangan. Makanya enak kalau kita misalnya merokok atau misalnya merokok marijuana, karena kita punya apa namanya endorfin itu dibantu untuk nyemprot. Dan yang lebih parah lagi yang udah mulai ke arah seperti metamfetamin, ekstasi itu ya, kita punya hormon dopamin kita, semua serotonin semprot dengan sangat luar biasa, jadi kita gembira gitu ya. Gue sih belum pernah nyoba loh ya, tapi kan memang fungsinya narkoba begitu kan, bikin kita up, atau yang udah terlalu up bikin kita down, turun ke bawah, jadi supaya enak lagi, normal lagi. Makanya narkoba itu kan sangat dilarang, karena setelah begitu tuh otak kita menjadi rusak, nantinya nggak bisa lagi nyemprot dengan normal. Tadinya baca buku bagus atau nonton film bagus kita bisa gembira sesaat, belanja barang sedikit kita bisa gembira sesaat. Tapi setelah pakai narkoba, karena otak kita fungsinya udah rusak, kita nggak bisa lagi gembira dengan mudah. Dan dosis obat narkobanya pun harus ditambah. Dan obat dokter ya, obat dokter. Sekarang yang mau gue omongin adalah yang legal. Obat dokter itu kan legal ya kan. Makanya gue gak begitu suka kalau lu ada masalah di Indonesia terus pergi ke psikolog atau psikiater yang lulusan Indo. Sorry ya. Tapi coba cari dulu dokter yang lulusannya negara barat. Temen gue punya anak yang sekolah psikologi di Kanada, gue lihat jalurnya sama tuh sama yang di Amrik. Jadi gue endorse lulu pada nyari dokter yang lulusan Amrik, Kanada. Bukan berarti gue anti dokter lulusan Indo loh ya, jangan salah paham ya. Tapi kalau untuk penyakit jiwa, kalau masih bisa dapat lulusan yang negara barat, cari yang negara barat dulu deh. Dan gue juga bukan anti obat dokter loh ya. Pada saat titik tertentu kalau udah parah, obat dokter itu memang dibutuhkan. Misalnya titik yang terparah itu yang gue bilang apa ya, yang udah sampai membahayakan keselamatan orang lain. Misalnya lu udah halusinasi dan depresi lu udah terlalu tinggi sampai lu mau ngebakarin satu rumah lu, atau lu mau melukai diri sendiri. Obat dokter itu sama sebetulnya kayak narkoba, dia bikin kita punya endorfin, serotonin menyemprot. Dosisnya aja yang kecil dan legal aja sama pemerintah. Tapi kalau lu punya simptom awal-awalnya masih sangat mild, mungkin masih bisa disembuhkan dengan terapi. Oke, terapi itu nggak mesti semuanya ke dokter kok. Makanya kalau lu dengerin gue punya video, mungkin ada terapi-terapi usulan gue yang bisa bantu lu. So, jangan cepet-cepet telan itu Xanax ya. Kalau apa namanya, tetangga-tetangga orang di Indo tuh memang paling kepo, suka ngasih tahu kita, "Makan ini nih, ke dokter ini." Terus dokternya juga langsung kasih kita Xanax. Ya enak tidur dulu ya. Enak rileks ya. Tapi nanti-nanti lu jadi ketagihan baru tahu rasa. Tapi kalau memang lu lagi parah ya, udah parah banget yang udah membahayakan orang lain atau diri sendiri, ya memang sudah harus dikasih Xanax atau apa juga ya yang membutuhkan. Oke deh, sekian dulu video kali ini, and thank you ya buat listening, buat dengerin ngobrolan gue. Bye bye.